Saya lahir pas tanggal 30 September tahun 1965 di daerah sekitar Lubang Buaya. Saya melihat bahwa kalau melalui formal mereka tidak tersentuh. Maka kita jalurnya adalah non formal, melaksanakan pendidikan sesuai fleksibilitas. Ada anak yang sambil bekerja, dia karena orang tuanya yang harus memenuhi ekonominya. Ya oke, kamu bekerja tapi sambil belajar. Semua lembaga tidak yang sempurna. Ada kelemahannya juga, ada keunggulan juga. Dan saya tidak mengatakan bahwa non formal itu lebih hebat dari formal, tidak. Kami hanya berharap stop kekerasan pada anak, itu ya, Pak, ya. Stop bullying. Dampingi anak kita sebagai anak bangsa, dia adalah penerus generasi kita, dan tingkatkan atau angkat martabat anak kita menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa podcastnya Tamu Kita kami menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam, di Provinsi Kepri tentunya, yang menghadirkan inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton Tamu Kita. Dan kali ini sahabat kita, kami akan berkenalan lebih dalam, lebih jauh dengan narasumber. Sudah hadir di samping saya Pak Agung. Ini merupakan Ketua Yayasan Bina Mandiri Batam. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi. Benar Pak ya? Yayasan Bina Mandiri Batam. Betul ya. Betul, Pak, ya. Pak Agung ini namanya panjang Pak sebenarnya Pak ya? Apa nama panjangnya Pak? Karena saya lahir pas tanggal 30 September tahun 1965 di daerah sekitar Lubang Buaya. Peristiwa yang revolusioner, sehingga banyak keluarga yang beri nama, karena saya bisa selamat dari peristiwa itu, keluar dari area yang genting, sehingga banyak orang kasih nama. Ini panjang nama saya. Namanya G3PKI kan? Peristiwa 7 Jenderal itu kan? Ya. Nah, jadi itu. GS, apalagi Pak? Namanya DS Sugeng Agung Nugroho. Sebetulnya panjang lagi namanya, cuman ada lagi, cuman udah stopin aja gitu aja. Gitu aja. Baik, Pak Agung, ini sahabat kita ingin kenal lebih jauh, lebih dalam lagi sama Pak Agung, Pak. Pak Agung asli orang mana nih Pak? Saya ini ada joke-nya ya. Joke saya selalu bilang ini Pak Agung ini orang Timur Tengah. Ya, asli Timur Tengah. Bapak saya Jawa Timur, ibu Jawa Tengah. Mirip-mirip katanya. Tapi lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Dan pendidikannya di Jawa Tengah atau di Jakarta? Di Jakarta. Dari SD? Di SD sampai kuliah di Jakarta. Kemudian saya merantau ke Batam tahun 2007. 2007 ke Batam. Dengan modal sarjana? Dulu kami membantu Kak Seto sebetulnya dulu. Kak Seto Mulyadi ya, untuk ada sekolah Kak Seto di Batam waktu itu. Tapi kemudian saya melihat bahwa ternyata di Batam membutuhkan pendidikan yang lebih serius lagi, karena waktu itu saya melihat banyak anak-anak tadi yang putus sekolah, anak tidak sekolah di jalan. Saya melihat wah ini, terus saya datang ke Dinas Pendidikan, diskusi, itu memang tidak terjangkau. Itu karena saya bisa membantu pemerintah untuk menjangkau mereka-mereka yang karena satu dan hal tidak bisa di sekolah formal. Berarti niatnya merantau ke Batam memang jadi pengajar? Mengajar, pendidik ya. Sarjana pendidikan? Sarjana pendidikan. Dari kampus IKIP Jakarta. IKIP Jakarta. Ya, dulu saya juga dosen di IKIP Jakarta. Maka saya berbekal dari pengalaman sebagai pendidik, saya mencoba bagaimana pendidikan, dan saya melihat bahwa kalau melalui formal mereka tidak tersentuh. Ya, banyak aturan-aturan yang memang akhirnya mereka anak-anak ini tidak tersentuh. Maka kita jalurnya adalah non formal, di mana saya melihat kami bisa melaksanakan pendidikan sesuai
fleksibilitas. Sifatnya kan fleksibel daripada non formal itu. Sehingga anak-anak yang tadi yang tidak bisa ke formal tersebut, kita bisa didik segala macam sesuai kebutuhannya. Ada anak yang sambil bekerja, dia karena orang tuanya yang harus memenuhi ekonominya, ya oke, kamu bekerja tapi sambil belajar, dan seterusnya, sehingga akhirnya kami bisa membantu anak-anak yang macam itu berkembang. Akhirnya ternyata di Batam banyak kasus-kasus anak-anak yang perlu kita bantu gitu. Pak Agung, artinya ke Batam awalnya ngajar di sekolahnya Kak Seto. Iya. Berapa lama? Apa namanya sekolah Kak Seto apa? Cerdas Bangsa, TK ya. Oh, TK? Saya ini kepala sekolah TK. Oh, awalnya kepala sekolah TK. Cerdas Bangsa. Di mana itu? Di Rosedale. Masih sekarang? Sekarang udah tidak ada. Sekarang tidak ada. Kak Seto juga udah pensiun, udah nggak mundur lagi. Berapa tahun kepala sekolah di TK itu? Ada 2 tahun. Lebih, ya 2 tahun lebih. Itu sekolah non formal juga ya Pak ya? Formal. TK. Oh, formal. TK formal. Ya. Maka ketika saya ada pertemuan dengan dulu guru-guru PAUD itu disangsi, masa kepala sekolahnya laki-laki? Karena ketemunya kan ibu-ibu semuanya. Oh, ini adalah laki-laki dipertanyakan. Berapa tahun Pak kepala sekolah di TK itu? Di sini ada 2 tahun lebih. 2 tahun Pak. 2 tahun lebih. Akhirnya ya karena kemudian terus akhirnya kita tutup sekolah tersebut, ya kan. Terus kemudian saya beralih ke homeschooling. Oke. Saya diskusi dengan Kak Seto, kayaknya kamu ini homeschooling, gitu. Oke, akhirnya kita buka homeschooling. Dengan posisi lajang kemarin. Oh, sudah berkeluarga saya. Itu keluarga datang ke Batam 2008. Oh, berarti ke Batam Bapak udah posisi udah jadi ini Pak ya? Ya, kita udah merintis ya. sekolah gitu. Oke. Gitu, jadi itu jadi makanya kita 2008 bulan Juni tanggal 14 itu kita mulai. Murid pertama saya cuma 1. Dari Ruli dan 2 muridnya yang abadi, anak saya. Oke. Murid pertama saya anak saya homeschooling kan. Oke. Gitu loh. Nah, kenapa homeschooling? Karena saya berpikir bahwa pendidikan yang pertama dan yang utama adalah keluarga. Oke. Maka keluargalah yang menjadi kita fondasinya. Sehingga mereka sesuai dengan apa yang oleh keluarga. Kan masalahnya bahwa tidak semua keluarga bisa melaksanakan itu, maka dia minta bantuan pemerintah untuk bisa mendidik anaknya. Maka dia masuk ke sekolah formal. Kan begitu ya. Bukan berarti dia nggak ini. Banyak orang, Pak Agung anaknya nggak sekolah. Ya nggak sekolah. Loh kenapa nggak sekolah? Kan wajib Pak, dia bilang gitu. Iya. Yang bilang wajib siapa sekolah tuh? Undang-undangnya nggak wajib loh. Ya kan? Iya. Yang wajib kan belajar, nggak sekolah. Belajar wajib. Iya. Nah, belajar itu kan ada 3 sebetulnya. Informal pertama, formal dan non formal. Non formal ya. Nah, homeschooling ini sebetulnya informal sebetulnya, tapi lembaganya terdata di non formal. Oke. Maka tugas kami adalah menjamin mutu proses yang belajar dalam keluarga ini nih, setara dengan di formal. Maka itu disebut dengan program pendidikan kesetaraan. Hasil dari sekolah di sini setara dengan formal. Maka lulusan di sini pun dari Bina Mandiri bisa melanjutkan kemana saja. Ya. Mau kuliah di negeri, ke luar negeri, bahkan kami ada murid kami ada yang di kuliah di Taiwan, ada yang di Jerman, pindah ke Jerman. Kemarin juga yang dari Amerika ya, Australia, dia bisa mengembali menjawab lagi. Pak Agung, sebelum kita ke Bina Mandiri, artinya flashback ke awal tadi, homeschooling namanya udah Bina Mandiri. Udah Bina Mandiri Pak ya. Tapi masih bentuk homeschooling dulu Pak ya, masih kecil itu Pak ya skupnya Pak ya. Iya, homeschooling masih itu kan anak kandung jadi siswanya. Malah pertama anak saya dulu dong, masa orang lain dulu kan. Pak, satu lagi sebelum kita masuk ke sesi kedua. Artinya Bapak memang cita-citanya jadi guru Pak, jadi pengajar ya Pak ya. Nah ini kan pertanyaan unik nih. Dulu sebetulnya
mungkin ini tulah ya atau gimana ya. Saya dulu waktu SMA itu suka ngerjain guru. Nakal saya memang. Mungkin nanti kamu ada lah, mungkin nggak tahu lah, mungkin ada guru itu bilang, kamu nanti jadi guru lah gitu kan. Betul juga, mungkin juga doanya. Kalau kamu jadi guru kamu rasakan gitu kan. Nah, dulu saya cita-citanya jadi geologis. Ya kan, karena saya termasuk 5 besar. Waktu itu kan ada sistem penerimaan langsung mahasiswa kan. Dan saya dulu masuk sana, tapi karena satu hal sekolah kena sanksi. Itulah kenakalan kita dulu, berantem. Jadi batal semuanya gitu. Akhirnya ya udah kita tes dulu, namanya Sipan Maru. Saya tes semuanya, ya diterima di IKIP. Keguruan ya Pak. Perguruan. Dan teman-teman saya masuk ke dokteran, masuk segala macam gitu kan. Saya aja teman, kamu tuh karena kualat sama guru gitu kan, ngerjain. Tapi dalam perjalanan ternyata saya, benar panggilan saya memang jadi guru. Jadi guru ya Pak ya. Jadi guru. Memang sebetulnya dari SMA pun saya sudah jadi asisten guru fisika. Kalau ada ngajar, saya ngajarin, bantu praktikum saya dulu. Memang mungkin sudah ada bakat gitu ya. Cuman waktu itu saya nggak tahu ya. Pas masuk ke kampus IKIP Jakarta, barulah saya dalami, dan saya cepat selesainya 3,5 tahun sudah lulus. Yang teman-teman lain 4 tahun lebih segala macam, saya 3,5 udah selesai. Bahkan sudah jadi asisten dosen, bahkan terus jadi dosen di sana. Nah, jadi artinya walaupun di awal bukan cita-cita, tapi setelah kita dalami, benar-benar kita berproses ya. Berproses Ternyata iya ya, betul. Sampai hari ini konsen di pendidikan. Pernah sih kita coba melenceng dari itu. Saya coba jadi pengusaha. Saya punya, waktu kami tinggal di Sukabumi, saya punya usaha toko pakaian, factory outlet. Sukses memang bagus. Karena waktu itu saya mau menerapkan ilmu saya, kan saya di manajemen. Sukses segala macam. Tapi akhirnya ya itu banyak pelajaran, akhirnya bangkrut. Ketika bangkrut itulah Kak Seto tahu saya, ditarik oleh Kak Seto. Kawan-kawan, ayo gabung sini, kamu sana. Nah, digabungkan ini antara konsep pengalaman saya berbisnis dengan konsep pendidikan. Nah, saya mix. Maka di sini anak-anak yang SMA ada kegiatan kewirausahaan. Itu. Apa urusan supaya dia mandiri. Makanya namanya Bina Mandiri. Karena saya waktu itu berpikir anak-anak setelah tamat SMA tak ada yang mandiri. Harus ini lagi nih, dia bingung kan. Jadi kalau bisa tamat SMA dia bisa mandiri. Gitu. Apapun dia bisa lakukan, usaha-usaha yang lainnya gitu, selain untuk kuliah dan belajar lebih lanjut lagi. Luar biasa ya, ini sosok dari Pak Agung ya. Pak Agung, kita masuk ke sesi kedua ya Pak ya. Ini di awal tadi sudah saya kenalkan bahwa Pak Agung merupakan Ketua Yayasan Bina Mandiri. Pak, ini gimana ceritanya? Kapan mulai hadir Yayasan Bina Mandiri di Batam ini Pak? Iya, seperti tadi saya sampaikan bahwa berawal dari keprihatinan ya. Saya melihat di sini banyak anak-anak, jujur ya kalau saya waktu itu sedih, nangis lah. Kenapa? Saya berpikir waktu saya di Jakarta segala macam, semua banyak fasilitas segala macam. Ini kok satu kota dekat Singapura, jauh sekali nih, tingkat pendidikan segala macamnya. Apa Bapak lihat di saat itu banyak anak-anak yang tidak sekolah di jalan? Banyak tidak sekolah. Ya, saya di jalan lihat anak-anak ini, terus dan banyaklah. Saya melihat fakta di lapangan begitu. Daripada saya ngomel-ngomel kan, demo-demo soal itu. Ya, saya laksanakan aja, membuat pendidikan yang untuk semua. Ini juga banyak inspirasi dari saya. Saya dapat inspirasi dari Romo Bangun Wijaya. Waktu saya kuliah, saya bertemu beliau, banyak diskusi bagian pendidikan itu. Dan ternyata ada kata yang bagus dari beliau, yaitu pendidikan itu bukan bikin orang pintar, tapi bagaimana memanusiakan manusia. Nah, itulah maka pendekatan kami di sini bukan soal akademik,
Tapi bagaimana anak-anak ini membangun karakternya. Salah satunya adalah karakter pembelajar, karakter untuk respect, karakter untuk punya cita-cita, ya kan? Dan banyak lagi karakter kita bangun di sini, sehingga anak-anak belajar itu bukan kewajiban, bahwa dia butuh. Satu hal yang aneh ya, kalau Bapak di sini, anak-anak kalau kita bilang libur, dia marah. Sementara kalau banyak anak-anak sekolah lain, senang dia libur. Mereka, aduh kok Pak libur sama kali Pak gitu. Kapan kita masuk? Kapan kita ini? Karena dia enjoy. Dan akhirnya tahun berapa? Ini akhirnya saya mulai runningnya 2008. 2008. Kenapa? Di sini di Batam juga. Di Batam. Batam di sini tetapnya juga. Saya bisa klaim inilah homeschooling pertama. Karena ketika saya mendaftarkan ke Dinas Pendidikan, saya tanya, adakah homeschooling di Batam waktu itu? Tidak ada. Tidak ada. Ini pertama berarti. Jadi homeschooling pertama di Batam. Dan adalah lembaga non formal dengan akreditasi A. Ya. Dengan fokus siswanya tadi ya Pak ya. Siswanya dari anak khusus, banyak-banyak. Semua anak lah, kita inklusi kan menerima semuanya dan kondisi apapun. Ya, juga yang korban human trafficking, kekerasan, anak salah bergaulan, anak-anak karena yang ramai sekarang banyak yang kami terima korban perundungan. Luar biasa perundungan itu sekarang ini, ya kan? Banyak lagi, pokoknya semua anak-anak kami terima di sini, anak khusus dari disabilitas sampai anak-anak ASD, Down syndrome, autis. Ya tentu saja mereka sudah tahap tertentu ya. Kalau yang belum terapi ya kami tidak ada terapis di sini. Tapi ya kami bersyukur anak-anak itu akhirnya punya harapan lagi. Nah itulah yang kita bisa sumbangsikan kepada masyarakat di Batam. Aku ngerti ini memang tingkatan dari PAUD. Ada PAUD, SD, SMP dan SMA. Dan SMA ya Pak ya. Ya. Pak, ini bagaimana sistem pembelajarannya Pak mereka di sini? Karena tadi kita sistemnya adalah merdeka, jadi anak belajar itu bukan karena kurikulum, tapi sesuai kebutuhan anak. Kurikulum itu mengikuti kebutuhan anak itu. Sistem ajaran seperti itu. Jadi tidak terganggu kepada harus begini pakemnya. Enggak. Makanya kurikulum merdeka ini cocok. Dulu sebelum kurikulum merdeka, ya kita modifikasi. Nah setelah pas Nadiem membuat ini, ini cocok bener nih. Untuk homeschooling ya Pak. Homeschooling. Tapi memang susah untuk sekolah formal. Saya akui itu memang adaptasi sekolah formal susah. Tapi kalau untuk non formal itu sangat ini banget karena itu sifatnya fleksibel. Sifat dari non formal gitu. Baik. Pak, artinya ini udah hampir 17 tahun ya Pak ya? Iya. Udah banyak alumni kita Pak? Alumni banyak. Yang udah tamat SMA ya Pak ya? Tamat SMA, tadi berapa? 200, hampir 300 ya? Hampir 300 ya? Hampir 300. Dan itu mereka di luar Pak, diterima kerja atau gimana? Ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang bekerja sambil kuliah. Mereka jadi orang sukses rata-rata. Artinya begini, sukses adalah mereka sudah mandiri, tidak jadi sampah masyarakat lah gitu ya. Karena kami dulu pernah ada titipan dari Polda dulu ya, anak geng motor. Saya pikir laki-laki itu ya, perempuan, kepala geng motor. Ternyata bukan karena apa, karena dia punya leadership luar biasa. Betul luar biasa leadershipnya. Udah dewasa, udah besar? SMA. Oh, SMA. Ya kan, akhirnya kita belajar sini, kita arahkan segala macam. Sekarang udah kuliah, udah lulus nggak salah di Bandung, sudah nggak ini lagi. Jadi lebih baik ya. Lebih baik, bahkan waktu dia ikut Menwa, tersalurkan dia punya potensinya. Nah, jadi banyak anak-anak, bahkan dulu ada anak yang sudah ditolak beberapa sekolah karena, mohon maaf ya, berantem sama gurunya. Pokoknya, ayo udah saya tampung. Rupanya anak cerdas itu. Anak cerdas. Ya, sekarang sudah informasi saya dapat, dia sudah bekerja jadi manajer di salah satu perusahaan di Kalimantan. Jadi
kami senang aja. Anak-anak tadi nggak ada harapan begitu ya. Jadi punya harapan lagi. Di sini ya banyak. Ya. Pak, sampai dengan sekarang 2025 berapa banyak siswa kita? Terdata hari ini 227. Dari PAUD sampai SMA ya? Ya, PAUD sampai SMA. 227. Nah, PAUD ini kami ada di, kami nggak di sini aja, kami bermitra beberapa teman-teman. PAUD ini kita kerjasama dengan ada kawan di Jembatan 1. Itu untuk para nelayan di situ. Ya, buru-buru situ yang anak nggak bisa sekolah di situ ada. Jadi kami juga ada mitra di panti asuhan, ada mitra di beberapa tempat begitu ya, yang bergabung sama kami. Pesantren juga ada berbentuk kami. Jadi kita tuh semuanya lah. Gitu. Luar biasa ini ya. Pak, sebelum kita masuk ke sesi ketiga, apa yang menjadi kelebihan atau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, Pak, di Yayasan Bina Mandiri, Pak? Apa? Silakan, Pak. Kalau semua lembaga tidak yang sempurna, nggak ada kelemahannya juga, ada keunggulan juga. Dan saya tidak mengatakan bahwa non formal itu lebih hebat dari formal, tidak. Semua saling melengkapi. Hanya perbedaan dalam sistem pendidikan saja yang berbeda. Saya katakan itu bukan kelebihan ya, tapi perbedaan saja. Tujuan sama tujuannya, yaitu bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa. Nah, cuma cara yang berbeda. Kami melengkapi. Kami juga banyak terima dari sekolah-sekolah lain, kepala sekolah, Pak Agung, kami ada punya murid begini. Udah angkat tangan lah mereka. Oke, di sini kami bengkelnya lah. Begitu ya. Ya, puji Tuhan, mereka akhirnya bisa banyak berubah. Karena memang perbedaannya adalah salah satu kami guru-guru semua mau mendengarkan mereka, anak-anak itu. Sementara ada beberapa anak yang memang karena hal khusus di label, nah ini kan, padahal tidak bandel, di label nakal, di label segala macam oleh lingkungan dan segala macamnya. Nah itu membuat dia jadi merasa bahwa aku kok tidak diterima di lingkungan. Nah kami menerima mereka. Semacam itu sih salah satu perbedaan kami di sini, dan mereka bebas. Mau datang terlambat pun. Ini ada kisah ya, boleh saya kisahnya gini, waktu saat ada anak usia 20 tahun lebih, udah putus sekolah. Pak, bisa nggak saya lanjut sekolah di sini? Saya bilang bisa. Saya kasih motivasi, dia takut, nggak berhasil. Terus saya bilang, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, akhirnya dengan kata-kata itu dia mau belajar. Rajin, Pak. Belajar ya. Bulan pertama rajin, bulan kedua rajin, bulan ketiga mulai. Mulai agak kendor-kendor. Nah, saya tanya, kok kamu sering terlambat ya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, Pak, kata Bapak kan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pak, ini kita berapa orang pendidik di sini kita, Pak? Ada 12. 12 orang pendidik. Nah, ada sebelah sini, ada di Sekupang ada juga. Oh, di Sekupang ada juga? Ada juga di Sekupang. Oke. Karena mendidik dari PAUD sampai SMA tadi 12 orang? Sama juga. Sama. Oke. Jadi kita mendekatkan anak-anak. Kalau kemarin kejauhan, mana dekat sana ke Sekupang ya ke Sekupang belajarnya. Jadi kita fleksibel aja. Ada yang online, ada online, ada kelas malam untuk mereka yang kerja itu. Tetap ujian dia, ikut ujian walaupun dia senior gitu. Dan tadi Pak ya, pakaian juga mereka bebas ya Pak ya? Bebas, segala macam. Jadi merdeka ya. Merdeka ya Pak. Merdeka, dan ternyata ketika mereka dimerdekakan dalam pikiran, Bapak bisa cek nanti cara mereka belajar di sini, banyak diskusi, banyak. Jadi gini, metode kami gini ya. Kalau SD memang masih namanya pedagog, artinya guru masih ngajarin depan. Kalau SMP itu guru di samping, hanya damping. SMA, guru menjadi fasilitator di belakang. Jadi yang aktif siapa? Siswa. Yang mau ulangan ya siswa, yang mau ini siswa. Kalau siswa nggak mau ulangan ya nggak dipaksa. Kalau kamu udah siap ulangan, maka ada yang sudah selesai dulu programnya. Bisa liburan lebih awal. Pak, saya mau liburan, boleh. Jadi bebas, sangat bebas dia belajar. Pak, saya ada acara kegiatan keluarga di kampung.
boleh belajar sambil berjalan online. Jadi memang tidak ada batasan untuk tidak belajar. Baik. Pak, ini kan dengan kapasitas gedung ini Pak, artinya kita ada jam-jamnya Pak ya? Iya. Belajarnya. PAUD, SD, SMP, ada kalau PAUD, gimana Pak? PAUD kami ada cuma satu, terpisah ya. Kalau di sini? Kalau di sini SD, SMP, SMA. Terus jam-jamnya Pak? Nah, pagi, kita siang, bagi. Kalau kayak kita belajarnya adalah tatap muka, ada mandiri. Tatap muka itu artinya ya misalkan hari Senin datang tatap muka dengan komunitas. Nah, besoknya dia mandiri. Dia mandiri belajar di rumah dengan didampingi keluarga. Itu peran keluarga penting. Nah, Rabunya masuk lagi. Jadi 1 minggu tatap mukanya cuma 3 kali, selebihnya di rumah. Bukan berarti libur ya. Tetap dia punya jadwal belajar 1 hari 4 jam. Maka kita bagi di sini. Bisa kok ruangan sekecil ini bisa nampung siswa banyak. Iya, PAUD, SD, SMP, SMA gitu ya. Itu pembagian tadi. Waktu dan tetangga juga banyak dukung semuanya. Jadi kalau ada apa-apa, anak tahu ini anaknya Pak Agung nih. Ini masyarakat sini sangat support dan tidak yang terganggu. Karena apa? Kita menerapkan anak-anak itu disiplin ya dengan kasih gitu. Kenapa? Karena saya mengutamakan martabat anak-anak itu harus diangkat. Jadi bukan masalah dari cerdas, dia punya martabat. Kalau kita angkat martabatnya, semua jalan. Biasa. Itu makanya tetangga kiri kanan nggak ada yang terganggu tuh. Sementara mungkin mohon maaf ya banyak sekolah yang terganggu, anak ribut segala macam. Kami WC di dalam, tapi tidak ada yang kebauan. Sementara sekolah lain WC di luar baunya sampai kemana. Jadi ini contoh ya karakter-karakter yang kita ini. Terus ruangan bersih, kita ciptakan bersama. Jadi kami di sini tidak ada tim untuk bagian kebersihan, tidak ada. Tapi anak-anak dengan guru-guru semuanya kerjasama habis belajar ya rapi sama. Pak Agung, kita masuk ke sesi ketiga ya Pak ya. Ini ada 2 artikel, mungkin sedikit Pak ditanggapin ya Pak ya. Artikel yang pertama ini homeschooling Bina Mandiri Batam, pendidikan alternatif berkualitas. Silakan Pak, apa penjelasannya ini dengan artikel ini? Berkualitas. Pertama, bukti berkualitas apa ya? Pertama terima kasih atas penilaian ini. Dan memang bisa beralasan itu karena memang satu mungkin indikatornya kami sudah terakreditasi A, kemudian juga alumni, kemudian juga bagaimana kami meningkatkan potensi guru-guru. Kami di sini guru-guru wajib untuk studi. Walaupun sudah studi, sudah sarjana, ambil lagi, saya subsidi. Maka guru-guru kami semua ada yang S2, sedang studi S2, ada yang ambil lagi di UT dan seterusnya. Karena saya aktif di pemberdayaan perempuan dan perempuan anak, guru kami juga harus diberdayakan. Jadi harus cerdas, harus apa. Membuat apa? Semuanya berkualitas. Jadi bukan, kualitas itu bukan karena hal apa, tapi kita mau lakukan semua yang terbaik. Kalau kita yang terbaik, pasti hasilnya terbaik. Gitu. Apapun itu penting. Ini jawaban berkualitas tadi Pak ya. Pak, artikel yang kedua nih, Yayasan Bina Mandiri Batam gelar sosialisasi tindak pidana perdagangan orang. Nih, sering ada rutin kegiatan gini Pak ya? Sering. Karena waktu lalu saya melihat ada anak yang diperdagangkan. Saya sedih. Maka saya berjuang untuk bagaimana anak-anak itu tidak lagi diperdagangkan. Di Batam ini tinggi sekali. Dulu ada terkenal dengan istilah pesta seumur, dia diperdagangkan dengan anak SMA. Banyak kasus-kasus saya lihat di kafe-kafe anak SMA di situ ada. Waduh, saya sedih sekali. Dari 200-an lebih siswa kita saat ini ada berapa banyak? Ada korban juga. Berapa orang? Apa ini Pak ya? Ya, saya tidak bisa menyatakan ada. Karena memang kami ada kode etiknya ya. Tapi mereka aktif belajar ya Pak ya? Aktif belajar. Ada korban pelecehan seksual, ada. Ada korban, tapi ketika kita terima di sini dia sudah nyaman dan teman-temannya saling memahami bahwa kita semua ini nggak ada yang sempurna. Jadi nggak ada yang membuli-buli, itu nggak ada. Jadi saya selalu bilang sama mereka, siapa kamu bisa menghakimi temanmu?
Jadi mereka sama-sama berjuang penyintas gitu. Keren. Dan itu produk saya. Dan saya juga aktif di jaringan peduli perempuan dan anak Kota Batam, Safe Migran Batam. Pas juga jadi koordinatornya. Ada 500 lembaga. Dan kami sering kampanye untuk speak up. Maka ketika sekarang banyak angka-angka kekerasan yang muncul, oke, kita prihatin. Tapi juga itu karena kita kampanye, orang berani untuk bicara. Pelakunya adalah umumnya orang dekat. Ayahnya, pamannya, tetangganya. Dan luar biasa. Dan sekarang lagi yang rame kan ketahuan ini, yang yang family itu kan ya. Aduh, luar biasa tuh grup-grup yang menyesatkan itu anak-anak. Dan itu yang kita harus perhatikan. Pak Agung, semoga nanti muncul lagi Pak Agung dan juga guru-guru seperti di Yayasan Mandiri Batam lainnya ya Pak ya. Amin. Kami hanya berharap stop kekerasan pada anak. Itu ya Pak ya. Stop bullying. Dampingi anak kita sebagai anak bangsa. Dia adalah penerus generasi kita. Dan tingkatkan atau angkat martabat anak kita menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Itu. Melalui pendidikan. Pak Agung, terima kasih waktunya ya Pak ya. Luar biasa ini motivasi untuk sahabat kita, penonton podcastnya Tamu Kita. Dan kita tunggu nanti gebrakan atau juga nanti inovasi lainnya ya Pak ya, di Yayasan Mandiri Batam. Sekali lagi terima kasih Pak Agung atas waktunya. Dan sahabat kita, demikian podcastnya Tamu Kita. Wawancara kami langsung bersama dengan Pak Agung, Ketua Yayasan Bina Mandiri Batam. Dan tentunya terus saksikan konten-konten kami di podcastnya Tamu Kita. Kami terus akan menghadirkan narasumber-narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam dan juga di Kepri yang memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk para penonton podcastnya Tamu Kita. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Kita.